Hari ini kita bahas tentang pemain super. Aku adalah Kuda Yewa. Dunia tempat kita hidup ini sebenarnya seperti sebuah game imersif berskala besar. Setiap orang di dalamnya sedang menjalani berbagai misi dan tantangan untuk bertahan hidup. Dalam game ini, kalau makin banyak orang sadar dan bisa melihat siapa yang benar-benar hebat dan siapa yang biasa saja, maka orang-orang hebat itu justru akan punya lebih banyak pesaing. Dan otomatis keuntungan yang bisa mereka dapat akan berkurang. Konten ini bisa kamu baca dalam 3 menit saja. Di sini dijelaskan bagaimana cara mengenali siapa yang benar-benar hebat, 5 tahap penting untuk meningkatkan diri, dan cara mengetahui kamu sedang terjebak di tahap mana, serta bagaimana melewatinya. Sekarang coba lihat diam-diam, apakah ini bisa membantumu sedikit mengubah nasibmu. Tahap pertama, rasa takut pada segalanya. Ini tahap paling dasar tapi juga paling fatal. Seolah game ini memang sengaja diatur agar kebanyakan orang tidak bisa hidup terlalu bebas. Orang tuamu, gurumu, bahkan mereka yang punya status dan jabatan. Semuanya seperti karakter tetap dalam game yang terus berkata, kalau kamu tidak patuh, kamu akan celaka. Begini saja, lebih aman. Mendengar hal itu terus-menerus membuatmu tak berani menjelajah dunia, selalu meragukan diri sendiri, dan perlahan menjadi sama seperti kebanyakan orang, kehilangan keunikan, menjadi orang biasa yang penurut dan mencari aman. 60% orang berhenti di tahap ini seumur hidupnya, menjadi figuran dalam skenario kehidupan. 40% lainnya baru mulai sadar setelah usia 40 tahun, setelah beberapa kali jatuh keras. Sedangkan mereka yang benar-benar hebat biasanya sudah melihat pola ini sebelum umur 30 dan memilih jalan mereka sendiri. Tahap kedua, perangkap emosi. Tahap ini paling bikin susah hati. Orang yang dulu kamu percaya tiba-tiba berubah. Perasaan yang kamu hargai justru dipakai orang lain untuk mengendali kamu. Kamu bicara tentang perasaan, dia bicara tentang logika. Kamu bicara tentang keuntungan, dia bicara tentang moral. Orang biasa yang terluka di tahap ini menutup hatinya dan berkata, aku terlalu malang. Mereka yang belum pandai bermain akan terus berpindah lingkungan, berusaha menyesuaikan diri, tapi malah makin lelah dan tak bahagia. Sementara orang hebat belajar dari setiap hubungan yang membuatnya kecewa. Mereka tetap baik kepada orang lain, tapi tidak larut terlalu dalam. Dengan kesadaran dan kendali atas diri sendiri, mereka perlahan naik level. Tahap ketiga, ujian kemampuan. Kesuksesan mendadak atau keberuntungan besar sebenarnya adalah ujian kemampuanmu yang sesungguhnya. Kalau bisa memanfaatkannya, kamu bisa naik level dengan cepat. Tapi kalau gagal mengendalikannya, kamu bisa jatuh 2 kali lebih keras. Kebanyakan orang biasa tidak berani mengambil risiko, takut salah, takut kalah. Yang belum pandai bermain mudah, mabuk kesuksesan sementara, suka dipuji. Sedangkan orang hebat tahu kemampuan sejatinya, mampu mengendalikan keserakahan, menyusun rencana jangka panjang, dan menyesuaikan langkahnya dengan keadaan besar. Tahap keempat, kemampuan bertahan. Game ini membagikan kartu awal secara acak. Ada yang lahir sudah punya segalanya. Ada yang seumur hidup tak pernah dapat kartu bagus. Tahap ini bukan soal siapa yang dapat kartu lebih baik, tapi siapa yang bisa bertahan saat keadaan paling sulit. Orang biasa akan mengeluh dan menyerah. Yang belum pandai bermain akan terus menggerutu dan berhenti setelah beberapa kali gagal. Sedangkan orang hebat tahu, kesulitan justru menambah pengalaman. Mereka pandai mengumpulkan sumber daya, memanfaatkan apa yang ada, dan dengan tekun akhirnya mendapat harta tersembunyi dalam game. Kekuasaan untuk mengatur sumber daya. Tahap kelima, melihat diri sendiri. Tahap ini hanya bisa dilewati kurang dari 2% orang, karena ini adalah tingkat permainan tertinggi. Sejak lahir, di depanmu seolah ada cermin. Saat kamu mengeluh tentang orang lain, sebenarnya kamu sedang berbicara tentang kekurangan yang kamu sendiri sembunyikan. Rasa iri terhadap orang lain menandakan hal yang kamu ingin capai tapi belum bisa. Orang biasa selalu menyalahkan orang lain dan akhirnya lelah sendiri. Yang belum pandai bermain, sibuk menyenangkan orang lain. Hanya orang hebat yang mampu melihat diri sendiri lewat setiap rasa tidak nyaman, mengubah cara berpikir, memperbaiki diri, hingga suatu hari mereka sadar dunia hanyalah bayangan dari diri kita sendiri. Ketika kamu berubah, dunia di matamu pun ikut berubah. Ini bukan omong kosong yang manis, tapi cara berpikir yang benar-benar bisa membuatmu lebih cerdas. Semoga kamu bisa menjadi pemain tangguh yang tidak hidup mengikuti naskah.
dan menemukan jalan rahasia dalam game bernama bumi ini. Sampai di sini, coba pikirkan kamu sedang terjebak di tahap mana? Apakah masih takut akan banyak hal? Atau sedang terluka karena hubungan? Atau justru tak berani melangkah di tengah ujian kemampuan? Setiap orang sedang memanjat levelnya perlahan. Tak ada yang terlahir langsung hebat. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar tahap mana yang sedang kamu hadapi. Mungkin dari pengalaman orang lain kamu bisa menemukan cara untuk melewatinya. Karena memahami kehidupan tak pernah jadi perjalanan seorang diri. Dan kalau kita bicara bersama, mungkin jalan menuju kemenangan akan terasa sedikit lebih mudah.